Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus forever. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Haleluya. Mari siapkan hati kita dan kita akan datang kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami pagi ini Tuhan.
Kami mau bawa korban ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami sebagai hadiah kepada Tuhan. Atas semua kebaikan, anugerah, kasih karunia yang luar biasa Tuhan curahkan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Taruh dalam hati kami hati yang hancur. Dalam hidup kami hati yang hancur Tuhan. Untuk kami fokus pagi ini hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan yang kau mau. Amin. Selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan yang kau mau. Selidiki hatiku. Singkapkan Bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. hati Yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. temukan di hidupku melebihi Gemerlapnya dunia, perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nyatakan yang kau mau. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Dari awal sama-sama katakan. Nyatakan Ini yang doa kami kau Tuhan. mau. Ini seruan kami pagi ini Tuhan. Selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah
Yesus, Yesus Tuhan. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Mari lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidup. Mari dengan hati yang hancur katakan, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat. Sekali lagi ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Kami mau menyenangkan hatimu, Yesus Tuhan. Perkenananmu, perkenananmu Tuhan, itulah yang membuat kami ada. Kami bawa korban syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami, penyembahan kami kepada Tuhan Yesus. Engkaulah terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah sikapkan pagi ini, nyatakan kehendakmu pagi ini Tuhan, nyatakan apa yang kau mau kerjakan pagi ini buat umatmu. Terima kasih Tuhan,
segala raja yang layak disembah, yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji dan menyembah Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya dengan segenap hati kami memuji Engkau, berarti kami sebagai anak-anak Raja. Kami pagi ini mau menetapkan hati kami, kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari tetapkan hatimu pagi ini. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah walau kadang tak ku mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tak
takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, mari dengan segenap hatimu kembali katakan bersama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Saudara semua bangkit berdiri bersama-sama katakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, mari lebih lagi katakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini hadiah kami Tuhan. Ini persembahan kami kepadamu yang telah Engkau nyatakan lewat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji lebih lagi Tuhan. Roh sukacita itu ada pada setiap kami pagi ini umat-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya Tuhan dahsyat, amin. Dia yang menopang kehidupan kita sampai hari ini. Dan dia satu-satunya jaminan kehidupan kita, amin. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan. Sekali lagi dengan kekuatan yang daripada Tuhan katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, katakan tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tangan menopangku, jalani
tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Terima kasih. Tak akan ku takut, Jesus, tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatan, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Dia satu-satunya jaminan kehidupan kita. Oh Jesus, mari berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Engkau luar biasa ya Tuhan, Kau sungguh baik. Bahwasanya Tuhan selamanya kasih setia yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan berjalan bersama Tuhan. Kami akan melangkah bersama Tuhan, sebab Kau baik ya Tuhan. Bahwasanya Tuhan selamanya kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Oh, hey, hey. Oh, oh. Kita berjalan bersama, katakan. Hari pertama katakan. Tuhan, janjimu, janjimu, Bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. ku menantikan. Beri kekuatan Semua katakan, ku kan terbang. Kita bersama-sama terbang bersama Tuhan. Bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu Teguh menopang, bukan bukan aman, darah-Mu Tuhan. sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kita bersama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, hey. Semua katakan dengan segenap hati. Hey. Bukan di awal Bersamamu, dalam kemuliaan. dalam kemuliaan. Bagi-Mu Hey. Teguh menopang, bukan aman, darah-Mu Tuhan. Semua katakan Yesus kan terbang. Tinggi di awal bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman, darah-Mu Tuhan. Katakan, Jalanku di atas jalan-jalanku, rencanamu melebihi rancanganmu. Firman-Mu sungguhnya membebaskanku, jalan lebih tinggi
Semua katakan kita terbang. Yeay! Mana goyangnya bagi Tuhan kita yang dahsyat. Semua goyang bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu bukan nama. sekali lagi dengan segenap hatimu bergoyang bagi Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan tentu menopang semua katakan. dan nama Lebih lagi katakan. dalam Yeay! bukan terbang tinggi di awan bersamamu Dalam kemuliaan. Sekali lagi katakan ku aman. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Sekali lagi dengan sore yang dahsyat bagi Allah kita. Yeay. Kami mau lebih lagi bersamamu Tuhan. Semua terjadi karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Kau sungguh luar biasa baik. Kami mau lebih lagi Tuhan mengenal pribadi-Mu ya Tuhan dalam hidupan kami. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Dari awal kita bersama-sama katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Silakan dulu saudara. Sama anugerah. Semua katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Kita katakan dengan segenap hati, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Yes, amin Tuhan. Kekuatan, ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan sedetik pun Tuhan. Kami tahu segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam hidupku, atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua. Dari awal kita bersama-sama, lagu ini kita awal dan kita ulang
berulang-ulang agar kita lebih lagi mengenal pribadi Kristus di dalam hidup. Sampai pujian ini, nikmati pujian ini. Pertolongan Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, amin. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya selalu besertaku, takkan tinggalkan. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita yang dahsyat. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, maju ke depan. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kekuatan, ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Mari kita sembah Tuhan, sembah Tuhan dengan sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya Kau tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur, ku bersyukur, berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Tuhan yang tak pernah tinggalkan, Tuhan yang tak pernah lalai. Oh kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan Yesus, kami sungguh menaikkan syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau sedang menyapa setiap hati kami. Biarlah waktu kami ini ada di rumah-Mu Tuhan. Kami bukan sekedar memenuhi kewajiban agamawi kami, tapi kami merindu Tuhan yang menghampiri setiap kami, menjamah kami setiap kami Tuhan, dengan hadirat-Mu dan firman-Mu Tuhan. Biarlah waktu kami ini duduk dengar, hati kami ini berkobar-kobar. Kami ini seperti tanah yang haus akan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu bukan sebuah perkataan biasa, tapi firman-Mu adalah sebuah kuasa yang akan membangkitkan kami pagi hari ini. Karena itu berbicaralah Tuhan pada setiap kami Tuhan. Bangkitkan kami, kobarkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Supaya waktu kami mendengar firman-Mu, kami mendengar, kami membaca setiap ayat, kami tahu Engkau hadir dan Engkau akan memberkati setiap kami. Semua yang siap diberkati Tuhan di dalam firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Boleh sekali lagi saudara beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim PB yang sudah melayani. Shalom. Puji Tuhan, saya ini diberi kesempatan kembali, sebuah kehormatan buat saya bisa melayani saudara. Jadi sekalipun ini masa musim libur Bapak Ibu Saudara ya, tapi saya melihat wajah-wajah yang mengasihi, yang tetap antusias mencari wajah Tuhan. Yang sepakat dan siap mau diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, saya diberi tema oleh Ibu Gembala, bagaimana hidup mengutamakan Tuhan. Karena itu saya kasih tema saya, khotbah saya, bicara tentang hembusan nafas Tuhan. Boleh multimedia? Oke, terima kasih. Ya, saudara, yuk kita baca ayatnya dalam Kejadian 2, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Next. Saudara bisa baca ya? Oke. Kejadian 2, ayat ke-7 sampai yang ke-8. Ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Ya, saudara kalau baca di Kejadian 1, maka saudara akan menemukan bahwa bagaimana Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Dan di pasal kedua baru Tuhan ini membentuk manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca proses bagaimana Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan, dan kita membandingkan bagaimana Tuhan membentuk manusia, maka ada yang sama Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara nanti baca di rumah Kejadian 1 ayat 11 dan 20. Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan tumbuhan itu dari bahan yang sama. Bahannya apa? Tanah Bapak Ibu Saudara. Makanya di Kejadian 2 Tuhan waktu dia membentuk manusia, saudara dan saya, bahan kita ini sama. Dari tanah. Tapi ada satu yang membedakan. Karena itu nanti ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, saya berdoa saudara bisa menangkap apa sih yang membedakan kita, apa yang gak boleh hilang di dalam setiap kehidupan kita. Maka di ayat 7, maka Tuhan mengambil debu tanah yang sama, bahan yang sama dipakai untuk Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan. Tapi ini bedanya, di dalam debu tanah Tuhan dikatakan apa? Menghembuskan nafasnya. Dan sejak itulah manusia menjadi makhluk hidup. Nafas Allah, nafas Tuhan ini bicara tentang apa sih? Kalau saya bisa gambarkan nafas Tuhan ini bicara tentang bagaimana dia taruh hadiratnya. Dia taruh hidupnya ke dalam diri manusia. Maka sejak nafas itu dihembuskan, maka ada yang di dalam hidup kita namanya roh Allah. Amin saudara. Roh Allah di dalam kita. Dan ini yang beda hidup kita dari binatang. Inilah yang beda hidup kita dari tumbuh-tumbuhan. Mereka juga hidup, mereka juga makan, mereka juga bergerak, mereka juga melakukan hal-hal yang ya seperti saudara tahu ikan berenang saudara ya. Ikan gak terbang tapi berenang saudara ya. Tapi ada beberapa hewan mereka juga melakukan hal-hal yang sama. Yang sama seperti kita kerjakan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang beda bahwa roh Allah yang mereka enggak punya. Tapi itu diberikan di dalam kehidupan kita. Ya saudara. Nah problemnya manusia pernah kehilangan yang namanya roh Allah. Sejak kapan? Sejak di dalam Kejadian 2 ayat ketiga. Pasal ketiga Bapak Ibu Saudara. Next. Kapan manusia kehilangan nafas Tuhan ini? Nafas Tuhan hilang dalam hidup manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan gini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau apa saudara? Mati. Saudara tadi lihat. Waktu Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan. Dia enggak memberikan nafasnya. Tuhan cuma memberikan perintah. Jadilah tanaman, jadilah hewan, jadilah tumbuhan. Maka itu jadi. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia.
Dikatakan apa? Dia mengembuskan nafasnya dan sejak hari itu jadilah manusia makhluk hidup. Tapi di satu titik, di Kejadian 3, waktu manusia melanggar, waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka firman Tuhan katakan engkau mati Bapak Ibu Saudara. Mati bukan bicara tentang fisik, ya kematian fisik itu konsekuensi dari kehidupan dosa kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kematian fisik adalah konsekuensi. Saudara mau rohani nggak rohani, saudara mau jadi orang Kristen, saudara mau jadi orang kaya, saudara mau hidup sehat, hidup nggak sehat. One day satu saat kita akan tetap mati. Sepakat Bapak Ibu Saudara ya. Makanya tuh kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini saudara pernah ditinggalkan pasangan saudara, anak, orang tua. Jangan, ya kita sedih. Nggak ada lah orang yang nggak sedih ya ditinggalkan oleh kekasihnya, sahabatnya, orang tuanya Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah realita kehidupan, konsekuensi dari dosa. Tapi apa yang Tuhan katakan bahwa kematian ini apa? Kematian ini adalah ketiadaan roh Allah di dalam setiap kita. Karena sejak manusia hidup jatuh di dalam dosa, maka yang namanya nafas yang pernah diberikan Tuhan, ini hilang Bapak Ibu Saudara. Yang ada apa? Yang tinggal roh manusia, nafas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau ajarkan, kita akan melihat apa yang terjadi sejak manusia kehilangan roh Allah, hadirat Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi pada waktu hidup kita mungkin masih hidup, bahkan saudara boleh masih menyembah Tuhan. Kita ini masih bahkan melayani Tuhan, tapi belum tentu roh Allah, roh Tuhan, hadiratnya ada di dalam hidup kita. Saudara mau bukti? Kita buka yuk kitab Wahyu. Saya minta multimedia bisa buka. Kitab Wahyu pasal 2 Bapak Ibu Saudara. Ya saya enggak tulis di PowerPoint saya, tiba-tiba Tuhan sampaikan ini ayat. Wahyu 2 ayat yang pertama. Kita baca sampai ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Ini teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Wahyu 2 yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian itu. 2, perhatikan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. 4, perhatikan. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan apa saudara? Kasihmu yang semula. 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini bukti bahwa kita gereja Tuhan kita masih bisa loh tekun. Jemaat Efesus masih tekun, mereka masih bisa sabar, mereka masih giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka masih lakukan hal yang baik. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, tapi aku mencela engkau, sebab engkau telah kehilangan kasihmu semula. Apa itu kasih semula? Kasih semula adalah bagaimana? Adakah hati kita ini masih berkobar? Hati kita ini kalau ketemu Tuhan, masih kita ini punya kerinduan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau istilahnya saya bilang ini deg-degan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tuh, jujur kita manusia ini, saudara pernah mengalami deg-degan ya dalam hidup saudara ya? Deg-deg gitu ya. Pas kapan saudara? Kalau menurut saya pas 2 Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama pas jatuh cinta. Halo, betul nggak? Ya. Kalau saudara pas jatuh cinta, pernah jatuh cinta ya. Jangankan belum ketemu orang, baru mau telepon ini ya. Pacar kita ya. Sudah deg-degan, ini ngomongnya gimana ya gitu ya. Ini harus dimulai dengan perkataan apa ya gitu kan. Betul ya Bapak Ibu Saudara.
Saya berharap saudara tidak pernah lupa dengan cinta semula saudara. Amin, saudara ya. Belum lagi waktu kita ini mau jemput, mau ngapel. Baru lewat depan rumahnya, depan pintu gerbangnya. Belum pencet bel, saya percaya saudara sudah deg-degan. Ya, jadi yang pertama, orang deg-degan itu karena jatuh cinta. Yang kedua, karena jatuh tempo Bapak Ibu Saudara. Saudara kelihatannya tidak... saya melihat wajah di sini bahagia semua, nggak pernah jatuh tempo, puji Tuhan ya. Semua diberkati Tuhan, nggak pernah ngutang ya Bapak Ibu Saudara. Ya, nah jadi pertanyaan gini, kalau kita nih waktu datang dalam rumah Tuhan, masih nggak kita ini punya gairah ketemu Tuhan. Kita ini punya sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Waktu saudara bangun pagi, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiran kita. Jujur, saya setiap pagi kalau saya nggak menyadari bangun pagi, apa yang saya cari? Saya yang cari adalah HP saya Bapak Ibu Saudara ya. Dan berkali-kali yang saya buka waktu saya tengah bangun malam, saya bisa lupa loh sama Tuhan. Sampai satu hari Tuhan tegur melalui jemaat di Efesus, saya bilang Tuhan ampuni, ampuni. Bukan karena saya hamba Tuhan, bukan karena saya pendeta. Tapi satu titik sampai Tuhan buka, ini loh. Tanpa aku nak, kamu ini nothing. Tanpa aku nak, kamu ini cuman debu tanah. Amin saudara. Tanpa rohku di dalammu, tanpa aku hadiratku di dalam hidupmu nak. Kamu ini gak beda dengan hewan, tumbuhan, binatang yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kalau saudara diberikan tema hari ini, dalam bulan ini, bagaimana kita ini memfokuskan Tuhan, menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya ini akan membawa kita ini kembali kepada pemulihan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Berapa banyak saudara mau mengalami pemulihan pagi hari ini? Amin. Ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi kalau hidup kita ini tanpa hadirat Tuhan? Pak, saya ini sudah ada dalam hadirat Tuhan loh Pak. Kapan? Ya kalau hari Minggu Pak, seminggu sekali. Saya bilang itu bukan hadirat Tuhan. Itu agamawi saudara, itu hadirat agamawi saudara. Itu bukan roh Allah. Ya. Saya berdoa di tempat ini saudara, semua akan mengalami hadirat Tuhan. Saudara akan punya kerinduan Tuhan. Bukan cuma sekedar pada waktu saudara di gereja. Tapi setiap hari, setiap waktu kita akan punya kerinduan. Yang sempat katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang terjadi kalau kita ini hidup tanpa hadirat Tuhan? Ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita akan hidup di atas tanah yang terkutuk. Saya percaya di sini gak ada yang mau hidup di atas tanah terkutuk. Sepakat ya? Kita mau semua hidup di atas tanah yang mendatangkan berkat atas hidup kita. Amin. Ya, Kejadian 3 ayat 17 dikatakan demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka baca sama-sama 1, 2, 3. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara lihat, apa yang terjadi waktu manusia ini jatuh di dalam dosa. Dan roh Allah dikatakan roh manusia ini mati karena roh Allah sudah gak bisa tinggal lagi di dalam tubuh manusia yang berdosa. Sejak kita ini jatuh di dalam dosa, maka ada kata yang terputus. Katakan terputus 1, 2, 3. Terputus hidup kita. Roh Allah, roh Tuhan gak bisa tinggal di dalam bait yang kotor. Mati kita Bapak Ibu Saudara. Binasa kita. Makanya roh Tuhan dia keluar. Tapi apa konsekuensi waktu roh Allah itu tidak dalam hidup kita? Maka di ayat yang 17 dikatakan, karena kita jatuh di dalam dosa, jangan karena
kita ini nggak nurut dengan apa yang Tuhan katakan, dikatakan maka terkutuklah tanah karena apa? Engkau. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya tidak ada tanah, tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan, tidak ada apapun yang ada di dunia yang Tuhan ciptakan ini terkutuk. Sebab waktu Tuhan menciptakan dunia di dalam Kejadian 1, Tuhan melihat itu baik lalu Tuhan memberkati. But the problem, tapi problemnya adalah pada waktu kita ini membawa dosa, maka yang terjadi tanah di mana kita berdiri terkutuk. Makanya begini, saya percaya begini, yang namanya urapan itu dari kepala dan turun sampai ke jubah. Amin saudara. Yang namanya berkat itu juga sama, turun dari kepala sampai ke jubah. Tapi yang namanya kutuk itu juga sama. Karena di kepala ada dosa, maka yang terjadi di bawah kita ada yang namanya kutuk. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, saudara semua akan hidup di dalam berkat. Supaya anak cucumu, mereka juga akan mengalami berkat. Yang sempat katakan amin saudara. Ya. Lah apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara? Makanya Tuhan bilang gini, terkutuklah tanah karena engkau. Apa itu kutuk, tanah yang terkutuk? Ya, tadi konsekuensinya next firman Tuhan bilang, waktu tanah kita ini terkutuk Bapak Ibu Saudara. Maka yang ada apa? Tumbuh semak dan rumput duri. Semak dan rumput duri ini bicara tentang apa? Sakit penyakit. Enggak pernah sembuh. Loh, semua pernah sakit. Saya juga pernah sakit. Parah Bapak Ibu Saudara. Tapi sembuh. Tapi ada juga penyakit yang enggak disembuhkan. Tapi bukan membawa penderitaan. Bapak Ibu Saudara. Tapi membawa kepada pertobatan. Membawa kepada kemurnian. Itu memang Tuhan izinkan. Ya. Tapi ada sakit. Saudara pernah lihat kan orang gini. Habis sakit satu. Ini belum sembuh sudah ada sakit yang lain. Belum ada sembuh sakit yang lain. Belum ada yang sembuh sakit yang lain. Ya. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sakit bukan cuma bicara tentang secara fisik. Karena semakin kita tua ya nanti kita akan sakit. Tidak ada orang tua yang tidak sakit. Betul ya Bapak Ibu yang sepuh-sepuh ya. Dulu saya ini waktu umur 20-30 tuh rasanya nggak ada capek-capeknya Bapak Ibu Saudara ya. Mau kemana, mau kerja apapun, oke, sikat ya. Tapi hari ini saudara, nggak kerja apa-apa, cuman tidur loh Bapak Ibu Saudara. Bangun tuh badan bisa sakit semua Bapak Ibu Saudara ya. Saya tuh kadang-kadang kalau sama istri saya itu, iya ya. Dulu itu kalau kita sebelum nikah itu ya, baunya kan wangi, semprotannya minyak wangi Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu menikah, baunya udah balsem, remason saudara ya, koyo saudara ya. Kenapa saudara? Karena ada sakit saudara, beban di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ya. Banyak hal dipikiri. Ada yang namanya kesusahan di hidup Bapak Ibu Saudara. Mulai tumbuh semak duri kalau kita nggak waspada. Makanya semak duri ini juga bicara tentang apa? Bicara tentang kegagalan, bisnis, ekonomi, pelayanan. Kerja satu belum nggak pernah berbuah, nggak sampai selesai, gagal. Nggak sampai selesai, gagal lagi. Buka yang A, gagal. Buka yang B, gagal Bapak Ibu Saudara. Punya hubungan-hubungan yang kering terhadap sesama. Ya. Punya hubungan yang kering terhadap anak, terhadap istri. Orang tua dan anak nggak pernah nyambung omongannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini loh? Karena sudah nggak ada lagi hadirat Tuhan di dalam keluarga. Ya. Ada kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk perceraian, kutuk perzinahan. Kenapa itu bisa ada? Ya. Karena selama nggak ada roh Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Maka yang ada hidup kita ini cuma tanah. Dan tanah yang terkutuk firman Tuhan bilang apa? Yang tumbuh hanya semak dan rumput duri di dalam setiap kehidupan kita. Selalu dikejar hutang Bapak Ibu Saudara. Ya. Nggak pernah selesai dari yang namanya jerat hutang, pinjol dan segala macam. Ya. Atau kalaupun punya uang, berhasil menurut manusia, perusahaannya banyak, hidupnya secara uang limpah. Tapi ini semak duri juga bisa tumbuh. Hidupnya hampa Bapak Ibu Saudara. Ya. Punya harta tapi nggak bisa nikmati. Saudara pernah lihat ya orang-orang seperti ini ya? Kenapa? Karena nggak ada penuh, karena nggak hidupnya
Gak ada lagi hadirat Tuhan. Fokusnya gak pernah lagi hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kehilangan hadirat Tuhan. Saya mau saksi gini Bapak Ibu Saudara ya. Dulu papa saya ini agamanya ya agama keturunan Konghucu. Ya, jadi kalau ada patung disembah. Sukanya dulu ke Gunung Kawi, ya cari pesugihan Bapak Ibu Saudara ya. Waktu saya kecil itu setahun bisa 2 kali kami sekeluarga, keluarga besar rame-rame ke Gunung Kawi. Hari itu saya nggak ngerti, taunya saya hari itu wisata ya, karena tempatnya kan dingin, enak, ada villa-villa gitu. Tapi setelah besar saya baru tahu bahwa itu adalah tempat penyembahan berhala, tempat cari jimat. Ya. Nah, papa saya ini punya pekerjaan itu banyak, tapi satu pun nggak ada yang berhasil. Pernah punya toko pakaian nggak lama tutup Bapak Ibu Saudara ya, karena kalah bersaing. Ya. Padahal barangnya juga banyak, problemnya barangnya banyak, tapi nggak ada satupun yang laku. Singkat cerita tutup. Akhirnya papa saya ini kan hobi dengan burung hias, burung kicau. Ya. Dia kulak burung kicau. Saya masih ingat. Jadi jenis burung apa itu di rumah saya itu udah seperti kandang Bapak Ibu Saudara ya. Sampai papa saya bilang, ayo dia punya toko di salah satu pasar burung besar di Surabaya. Begitu dia punya toko jualan belum ada hasil, pasarnya terbakar Bapak Ibu Saudara ya. Jadi semua hewan ternaknya itu mati semua di satu pasar. Gagal lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Akhirnya oke, kita mau bisnis apa? Papa saya memutuskan punya bisnis persewaan bis. Hari itu persewaan bis. Enggak besar, karena saya masih kecil saya juga enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan tutup. Mama saya bilang, oh papamu dulu juga punya persewaan, tapi tutup. Loh kenapa kok tutup mah? Lah gimana? Setiap kali bis itu disewa orang, bisnya kecelakaan. Dan orang itu datang komplain, minta ganti rugi, minta uang asuransi dan segala macam. Hari itu semuanya habis. Dan saya melihat, oh gitu ya, orang kalau gak hidupnya di dalam Tuhan, kalau gak ada roh Allah, apapun yang dikerjakan itu kering. Hidupnya kering. Dan saya melihat setiap malam, papa saya itu gak pernah pulang rumah. Kerjaannya dugem, ini sebelum bertobat Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan isinya kalau keluarga, rumah tangga dengan mama saya, berantem terus Bapak Ibu Saudara. Ya. Padahal papa saya itu orang tuanya itu salah satu istilahnya sultan di Surabaya. Ya saya bilang sultan kenapa? Karena kalau saudara tahu BCA yang ada di Rayan Darmo itu dulu tanah orang tuanya. Dan begitu orang tuanya meninggal itu dibagi waris. Saya melihat keluarga dari papa saya, ya adiknya, kokonya itu berhasil semua. Punya toko gede-gede di Surabaya. Zaman itu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau hari ini mungkin punya Tunjungan Plaza. Itu sekelas Tunjungan Plaza punyanya keluarga saya. Keluarga dari papa saya. Ya. Tapi saya lihat papa saya ini kere Bapak Ibu Saudara. Miskin. Punya toko itu cuman kalau saudara tahu ini paling cuman satu mimbar ini. Enggak lebih dari mimbar. Ini sudah toko sama rumah. Itu aja kontrak Bapak Ibu Saudara. Dan itu aja tokonya gagal Bapak Ibu Saudara. Sampai di satu titik papa saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Ya. Papa saya bertobat, dia terima Tuhan Yesus. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan hari itu lumayan, kami bisa beli rumah. Kami bisa punya rumah sendiri. Kami bisa punya usaha. Ya, bisa punya mobil Bapak Ibu Saudara. Ya saya nggak bilang bahwa berkat Tuhan itu selalu bicara tentang uang Bapak Ibu Saudara ya. Bukan. Tapi yang saya lihat bagaimana Tuhan itu pulihkan keluarga kami Bapak Ibu Saudara. Ya, hubungan rumah tangga papa mama saya membaik. Mereka nggak lagi pernah berantem. Ya, kami rasakan ada hadirat. Kami tahu ada yang namanya kasih, sukacita di dalam keluarga kami. Ya, singkat cerita papa saya mulai diberkati Tuhan. Ya, bisnis mulai besar Bapak Ibu Saudara. Nah, satu hari datanglah seorang investor, ngakunya investor dari Cina. Dan dia bilang sama papa saya gini, ayo kita kerjasama. Nanti barangmu tak beli, tak ekspor ke Cina. Itu tahun 88, tahun 90-an, 92, 93. Ya. Oh hari itu siapa nggak seneng? Papa saya seneng Bapak Ibu Saudara. Ini cuan besar ya. Karena papa saya hari itu industri produksi garment, ya pakaian, seragam dan segala macam Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini ekspor, dia seneng. Lah satu hari tiba-tiba di tengah perjanjian,
investornya ini bilang gini, aku ini kalah judi sampai puluhan juta. Boleh nggak kamu bantu aku, kasih aku modal supaya modalku nanti bisa tak bayarkan kamu. Nanti barangmu tak beli ini lebih lagi. Nah ini, di titik itulah hati papa saya ini berubah. Yang dia kejar bukan lagi hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Dia lupa kalau dulu bagaimana diberkati Tuhan, ditolong karena sebuah perkenanan. Tapi hari itu bapak saya cuma berpikir ini cuan lebih besar. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat hati kita ini berubah kadang-kadang bukan apa yang di dunia, tapi apa yang di dalam. Apa ini loh? Jen, itu jahat. Cuan itu jahat Bapak Ibu Saudara. Saya bukan anti hidup di dalam kelimpahan, no. Saya berdoa setiap hari saya hidup di dalam kelimpahan untuk apa? Supaya Injil bisa diberitakan sampai ke bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudara. Tapi berapa banyak seringkali hati kita ini tiba-tiba bergeser. Kita enggak lagi kalau dulu berdoa Tuhan maunya apa hari ini? Tuhan, kalau Tuhan enggak pimpin, kalau Tuhan enggak tuntun, aku ini enggak bisa jalan. Hari itu setiap pagi, setiap malam Bapak saya selalu ajak kami ini mesbah doa Bapak Ibu Saudara. Ya, namanya anak-anak diajak baca Alkitab, diajak sembayang meskipun cuma 5 menit, alasannya banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, dari yang tadinya dulan main game, ya hari itu kan main PlayStation ya. Kami ini anak-anak, kami bisa main PlayStation berjam-jam, begitu Papa saya, stop. Ya kita masuk kamar, kita berdoa. Tiba-tiba ngantuk semua Bapak Saudara, hanya karena berdoa 5 menit. Tapi sejak Papa saya diajak investor ini, dia nggak pernah lagi berdoa. Tiap hari apa yang dia kerjakan? Dia ngatur, wah nanti saya harus siapkan barang ini. Mulai bingung kulak barang dan segala macam, mempersiapkan tukang dan segala macam. Hatinya mulai berubah setia kepada Tuhan. Singkat cerita, hari itu betul, Papa saya tertipu ratusan juta. Dan hari itu semua harta kami habis. Rumah habis, mobil habis. Kami hidup dari hutang. Dan Papa saya sadar, tanpa Tuhan kita ini cuman debu dan tanah. Dan makan, firman Tuhan bilang, dari semak dan rumput duri. Ya, sehingga cerita kami bertobat, Bapak Ibu Saudara, kami sekeluarga bertobat. Dan kami melihat sampai hari ini bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Oh maaf, next satu ayat lagi ya. Markus 5 ayat 17. Markus 5 ayat 15 ayat 17. Firman Tuhan begini, mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, kepadanya. Menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Berapa minggu lagi nanti saudara kita akan merayakan Jumat Agung. Makanya firman Tuhan bilang, waktu Yesus dipakukan di atas kayu salib, dia taruh mahkota duri di atas kepalanya. Mahkota duri bicara tentang apa? Mahkota duri bicara tentang menebus semua kutuk penderitaan kita. Dan saya percaya barang siapa percaya akan diselamatkan. Amin. Next, Yohanes 15 ayat ke-5. Firman Tuhan bilang gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ayat ini bicara bukan bicara kepada orang lain. Ini bicara kepada setiap kita gerejanya. Dan Tuhan tahu tanpa Tuhan kita ini nothing. But the problem kita yang gak sadar bahwa tanpa Tuhan kita ini seperti ranting yang dipotong. Makanya firman Tuhan bilang, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saudara tahu bahasa aslinya bilang gini, di luar aku kamu binasa nak. Di luar aku kamu kering nak. Makanya Tuhan bilang apa? Tanpa Tuhan kita ini cuma tanah kering. Pastikan pagi hari ini setiap kita punya kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Yang sempat katakan amin Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, saudara kalau lihat gambar gorila jangan
Kaget ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya sedang tidak menyindir siapapun ya. Ini bukan foto siapa-siapa, asli ini gorila ya. Lah, apa yang terjadi kalau hidup kita ini tanpa hadirat Tuhan, tanpa roh Allah ya? Lah firman Tuhan bilang gini. Ini di Galatia Saudara ya, Galatia 5 ayat 16 dikatakan demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat bicara tentang apa? Bicara tentang roh agamawi. Ya, 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tahu binatang, kenapa saya taruh gambar monyet? Karena ini hewan yang paling mirip sebenarnya dengan kita. Ini primata yang paling mirip dengan kita. Sampai para ilmuwan mereka menduga bahwa mereka adalah nenek moyang manusia. Amin. Ada amin enggak saudara? Enggak ada saudara ya. Ini bukan nenek moyang kita. Hewan tetap hewan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau mereka mempercayai ini nenek moyang manusia, terserah mereka. Tapi saya percaya bahwa nenek moyang saya bukan ini Bapak Ibu Saudara. Sepakat ya? Nah, tapi problemnya gini, bisa jadi di alam roh kita bisa jadi seperti mereka. Waktu kapan? Waktu roh Allah enggak ada lagi dalam hidup kita. Waktu hidup kita ini sudah enggak ada lagi di dalam hadirat Tuhan. Maka yang terjadi begini, semua sifat kebinatangan kita ini akan keluar Bapak Ibu Saudara. Saya ulang, tanpa roh Tuhan, tanpa hadirat Tuhan dalam hidupmu, tanpa roh Tuhan, firman-Nya, roh kudusnya mencengkram hidup kita ini penuh dengan roh Allah. Percayalah, kita ini enggak beda dengan binatang. Saudara pernah lihat binatang, perilaku binatang. Di rumah saya tuh binatang sangat banyak. Ya, ayam saya punya, burung-burung kicau saya punya. Ya, apalagi anjing banyak Bapak Ibu Saudara. Kucing banyak karena kucing tetangga sering masuk ya, nyuri ikan Saudara ya, nyuri di sampah kira-kira sampah Saudara ya. Tikus banyak juga, cicak juga banyak. Tapi saya melihat gini, iya ya, kalau saya sore saya duduk mereka, saya ini kan punya anjing gitu ya. Kalau sore saya pulang kerja, saya duduk, saya lihat mereka. Saya melihat, iya ya, hidup mereka ini apa sih tujuannya? Mereka kan paling cuma gini, bangun, makan, terus berkembang biak. Setelah itu ngapain? Makan, tidur lagi. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka nggak punya tujuan hidup. Yang mereka pikirkan, yang tujuan mereka hidup cuman apa? Hanya untuk memuaskan nafsu mereka. Ya udah kalau waktunya makan, makan. Kalau waktunya kawin, kawin. Dan itu aja pikiran mereka. Waktunya tidur, ngantuk, tidur mereka. Itulah yang saya mau katakan. Berapa banyak seringkali hidup kita ini sama. Dan saya mau katakan ini kutuk loh Bapak Ibu Saudara. Sebuah siklus kehidupan yang tanpa arti. Gak punya tujuan. Dan itulah yang Tuhan sedang tegur dalam setiap kehidupan kita. Tanpa roh Allah. Maka hal-hal yang binatang itu keluar dalam hidup kita. Binatang, sifat binatang yang selanjutnya bicara tentang apa? Kebinatangan ini juga bicara tentang hal-hal yang jahat. Hal-hal yang gak bisa diajar. Hal-hal yang gak baik. Saya itu punya anjing kesayangan Bapak Ibu Saudara. Ya dulu waktu kecil dia anjing kecil ini baru cuma satu.
Ini kalau tidur di atas ranjang, di ranjang kami, ya ranjangnya anak-anak. Kalau nggak ranjang anak, ranjang saya. Tapi begitu mulai besar, ya kan udah mulai nakal Bapak Ibu Saudara ya. Kadang kencing di mana-mana, ngawur, jalannya kotor gitu ya. Sampai satu hari kalau dia mau masuk kamar dia itu gubrek ya. Itu pintu itu ditendang, digaruk, dia teriak-teriak. Saya itu bilang gini, anjing. Dia bilang gitu ya, ya punya nama teman saya panggil anjing aja. Anjing, kalau kamu bisa ngomong haleluya, kamu boleh masuk kamarku. Saya mau ajari seperti apapun, dia nggak akan pernah bisa ngerti Bapak Ibu Saudara. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Dia tetap dia nggak bisa ngomong haleluya. Sesayang-sayangnya saya, dia tetap nggak punya yang namanya sense menyembah Tuhan. Makanya saya mau sampaikan pagi hari ini. Berapa banyak seringkali kita ini sifat kebinatangan kita nih keluar. Kenapa? Liar Bapak Ibu Saudara. Gak suka hal-hal yang rohani. Gak bisa diberi pengertian. Gak bisa membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk. Gak bisa mengucap syukur. Gak bisa ngerti kebaikan. Gak bisa ngerti pertimbangan yang baik. Saya ini punya hewan piaraan banyak. Ada burung itu juga banyak karena saya bukan ternak ya, saya punya aviari untuk sekolah Bapak Ibu Saudara. Saya taruh dan saya bilang gini, Mas, supir saya bilang, kamu kasih makan. Berapa hari dia gak kasih makan, dia bilang gini, Pak sudah saya kasih makan untuk 3 hari. Saya bilang gini, loh kamu ngasih makan untuk 1 hari habis. Kamu kasih makan 3 hari juga habis. Kamu ngasih makan seminggu juga dia akan dihabiskan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini burung tidak punya pertimbangan. Dan menjadi pertanyaan kita begini, adakah hari ini kita enggak punya pertimbangan Bapak Ibu Saudara? Pastikan kalau kita ini dalam hadirat Tuhan. Sebab kalau enggak, kita ini akan seperti binatang. Enggak ada binatang, enggak punya tujuan hidup, enggak punya pertimbangan yang baik. Enggak bisa bedakan serakah, iri hati. Itu yang ada Bapak Ibu Saudara. Royoan, rebutan kalau makan. Kalau lagi lapar apalagi Bapak Ibu Saudara. Bisa cakar-cakaran sama sahabatnya sendiri. Anjing saya pernah gigit anaknya sendiri. Gara-gara apa? Rebutan makanan. Sama anaknya Bapak Ibu Saudara. Cokot-cokotan Bapak Ibu Saudara. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi kalau roh Allah tidak di dalam hidup kita? Saya akan segera selesai Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga begini. Kita ini akan menjadi makanan iblis. Kalau tanpa roh Allah dalam hidup kita. Dalam Kejadian 3:14 dikatakan gini, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saya ulang, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara tahu, ular yang terkutuk, iblis yang terkutuk, makanan mereka firman Tuhan bilang apa? Mereka makannya debu dan tanah. Menjadi pertanyaan begini. Siapa kita? Siapa hari ini saudara dan saya? Apakah kita ini cuma sekedar debu tanah atau kita debu tanah dengan nafas Tuhan dalam hidup kita? Makanya Bapak Ibu Saudara, beberapa orang ngalami seperti hidupnya dikejar setan, dimakan setan. Satu hari ada seorang wanita ini datang kepada saya. Mereka konseling keluarga, mereka bilang gini, Pak saya ini kawin cerai. Dan yang heran kenapa setiap kali saya ini menikah, selalu pria-pria yang datang adalah pria-pria yang brengsek, yang cuman mau harta, yang cuman mau hidup saya. Tapi mereka tidak pernah mencintai saya, karena saya tahu ini wanita berkali-kali dia menikah cerai, dengan pria yang sejenis. Saya jujur, saya hari itu saya nggak tahu jawabannya apa. Tapi saya waktu berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Tuhan bilang gini, yang namanya wajan, kalau wajanmu panas, selama wajanmu itu panas, maka nggak ada lalat yang akan nempel. Tapi begitu wajanmu dingin, maka semua lalat, semua bakteri, semua jamur, semua kotoran parasit akan hidup dan akan nempel, akan tertarik kepada wajan yang dingin. Apalagi itu wajannya kotor. Dan hari itu dia menyadari, iya aku udah lama meninggalkan Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara pastikan pagi hari ini, setiap kita terus berkobar menyala-nyala akan hadirat Tuhan. Yang sempat katakan amin saudara. Yang terakhir saya akan memberikan gambaran
Saya teringat dengan seorang yang namanya Abraham. Kejadian 38 ayat 8 sampai 18. Saudara nanti baca di rumah. Ini cerita bagaimana Abraham ini berpisah dari Lot. Kalau saudara baca di Kejadian 2, Bapak Ibu Saudara. Di Kejadian 2, Tuhan ini panggil Abraham. Abraham, keluar dari Ur Kasdim, ke tanah yang aku janjikan. Ya. Ur Kasdim arti katanya gelap. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita ini dipanggil dari kegelapan. Dan waktu Abraham ini jalan bersama Tuhan, dia ngajak Lot. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 2, 5 kali Abraham membangun mezbah. Setiap kali Abraham ada di sebuah kota, di kota Haran, dia bangun mezbah. Abraham ada di kota Hebron, dia bangun mezbah. Abraham di ada kota Ai bicara tentang keruntuhan, dia bangun mezbah. Dia mencari wajah Tuhan. Tapi tidak pernah satu kalipun Lot ditulis dan Lot ikut mencari wajah Tuhan. Tidak pernah ada. Mereka berdua jalan sama-sama. Yang satu cari wajah Tuhan, yang satu cuma ngikut. Makanya hati-hati dengan kekristenan yang cuma ngikut. Ya, bisa jadi pemimpin saudara yang sungguh-sungguh, tetanggamu yang sungguh-sungguh ngalami berkat terobosan. Saudara yang cuma ngikut di gereja yang sama, di ibadah yang sama, tapi tidak pernah ngalami apa-apa. Sampai satu hari di Kejadian 3, Abraham bilang gini, Lot, kita ini gak cukup, kita ini sudah berkembang, kamu berkembang banyak, kita berkembang banyak, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kalau aku ke kiri, kamu kanan. Apa yang Lot lakukan? Lot ini melihat dengan matanya, dan dia lihat lembah Yordan yang hijau, yang subur, itu pinggir sungai. Tapi kota itu dekat Sodom, kota yang terkutuk. Saya percaya Lot bukan nggak tahu Sodom itu bejatnya seperti apa. Tapi lihat, orang yang nggak pernah terbiasa cari wajah Tuhan, pertimbangannya nggak pernah kepada Tuhan. Pertimbangannya hanya sebatas keinginan mata, keinginan dagingnya. Maka yang terjadi hari itu Lot berkemah di lembah Yordan dekat Sodom. Saudara tahu singkat cerita, Lot waktu diselamatkan Abraham, Lot ada di mana? Lot sudah di dalam, saudara. Dia bukan lagi berkemah di luar, di dalam sudah menjadi anggota Sodom Club, Sodom Night Club, Bapak Ibu Saudara. Itu kota maksiat, laki kawin sama laki sesama jenis. Ada di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi Abraham, singkat cerita Sodom dibakar habis, Lot habis. Tapi Abraham hari itu, dia memilih sisanya. Dia memilih yang bagi mata kita mungkin itu kering, kelihatannya nothing, kelihatannya nggak ada apa-apa. Tapi kenapa Abraham pilih yang kosong? Dia nggak peduli dengan yang kosong, dia nggak peduli dengan yang kering, karena dia peduli di mana ada hadirat Tuhan. Makanya begini, di mana ada hadirat Tuhan, saya percaya di situ ada blessing dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya kalau bagaimana hidup kita ini, kenapa kita ini harus menghadapkan diri kita ini kepada Tuhan. Kenapa kita ini harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Saya bilang, tanpa Tuhan hidupmu kering. Amin. Tanpa Tuhan, kita ini cuma jadi umpan dari iblis. Dikejar-kejar setan, kejar-kejar utang, kejar-kejar dengan apa? Semak duri. Tanpa Tuhan sekali lagi, saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Hidup kita ini cuma seperti binatang Bapak Ibu Saudara. Gak punya arah, gak punya tujuan hidup. Gak ada sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kurapa syakanara malam-malam. Kina lama-lama syakanara lama. Bolehkah saudara pagi hari ini saya mengajak saudara untuk kita mengangkat tangan kita. Berapa banyak saudara terakhir kali engkau mencari wajah Tuhan. Berapa banyak saudara kita di tempat ini. Kita ini sudah kehilangan rasa sama hadirat Tuhan. Kita sudah kehilangan rasa sama Tuhan. Mungkin karena persoalan, karena kecewa, karena mungkin hal-hal dunia ini masuk sehingga kita sudah enggak ada lagi rasa. Kalau itu saudara atau kita, boleh kita angkat tangan, kita berdoa, Tuhan ampuni Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh kembali berkobar. Boleh hati kami ini Tuhan mencari wajah-Mu dengan kesungguhan hati. Tuhan yang tolong, kalau hari ini Tuhan hidup kami seperti penuh dengan semak duri, dengan rumput duri.
Kami nggak bisa menyelamatkan diri kami kalau nggak tangan Tuhan yang tolong. Tuhan jamah hidup kami. Kalau mungkin hari ini Tuhan kami menghadapi kehidupan kami hampa. Kami penuh dengan kegagalan. Kami penuh dengan hal-hal yang sulit, yang menyakitkan. Tuhan tolong Tuhan. Kami percaya salib-Mu, anugerah-Mu telah Kau selesaikan semua kutuk kami. Kau telah pakukan itu di atas kayu salib Tuhan. Dan biarlah berkat itu turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-Mu pagi hari ini. Berkati kami semua, baik kami hamba-Mu yang berbicara dan kami yang mendengar. Supaya firman-Mu menjadi benih yang membawa terobosan dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya kebenaran yang disampaikan membangkitkan kita untuk melakukan amanat agung. Berikut kegiatan yang diliburkan, Rumah Doa Lasem, KUL, dan kelas KKC dimulai kembali sesuai tanggal yang tertera. Mari masuk hadirat Tuhan di malam doa pujian penyembahan yang diadakan setiap hari Kamis, pukul 7 malam. Mari bawa anak-anak Anda mengenal Yesus di sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu, pukul 9:30 pagi. Untuk para remaja, mari bergabung di ibadah remaja yang diadakan setiap hari Minggu, pukul 11 siang. Bila Anda ingin taat mengembalikan persepuluhan, dapat melakukannya dengan cara scan QR Code yang tersedia, atau melalui transfer di rekening berikut ini. Berikut laporan saldo dan tagihan pembangunan minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur untuk pembangunan dapat transfer ke rekening berikut ini. Demikian info yang dapat kami berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. La 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 la. Puji Tuhan di saat senang, puji Tuhan di saat sedih, puji Tuhan setiap hari, puji Tuhan senantiasa. Tuhan tempat perlindunganku, penolong dalam kesesakan. Ku mau ceritakan kebaikannya hingga ke ujung bumi. Tuhan sumber pengharapanku, ku berikan masa depanku. Mulutku bersorak dan memuji Dia. La 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 la. Puji Tuhan di saat senang, puji Tuhan di saat sedih, puji Tuhan setiap hari, puji Tuhan senantiasa. Tuhan tempat perlindunganku, penolong dalam kesesakan. Ku mau ceritakan kebaikannya hingga ke ujung bumi. Tuhan sumber pengharapanku, ku berikan masa depanku. Mulutku bersorak dan memuji Dia. Ya, saudara diberkati Tuhan. Amin saudara, firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin saudara, karena itu mari jangan menjauh dari hadirat Allah saudara. Ya, karena tanpa hadirat Allah hidup kita kering katanya. Tadi ya hambanya, hidup kita seperti tanah, debu tanah yang kering saudara. Karena itu saudara mari kita hari-hari ini semakin mendekat sama Tuhan.
terus berada dalam hadirat Allah, saudara. Pada waktu kita liburan hari raya ini, saudara, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jemaat semua banyak yang berlibur ya, karena ada perayaan hari raya dari saudara sepupu kita, pembantu pada enggak masuk ya, jadi mereka berlibur, saudara ya. Juga pekerjaan juga libur, kantor libur. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya hanya minta satu, biarlah semua jemaat yang berlibur tetap ada di dalam hadirat Allah. Amin, saudara. Kita tetap ada di hadirat Allah. Karena tanpa hadirat Allah, saudara, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita lakukan di dalam hidup kita. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kita juga menjadi pelaku firman. Taat lakukan apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini kepada kita. Amin. Jangan lepas dari hadirat Tuhan, saudara. Sebab kita butuh hadirat Tuhan, terlebih-lebih hari-hari ini, saudara ya. Mari kita terus melekat hati kita kepada Tuhan. Kami dari GPI Rembang mengucapkan terima kasih buat Pak Lukas yang sudah jadi berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan semakin mengurapi hambanya. Amin, saudara. Mari saudara, kita akan pujikan satu pujian. Katakan kepada Tuhan, selamanya Kau Tuhan yang terutama dalam hidupku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Samanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Katakan sekali lagi. Samanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Pengharapan di dalammu. Pengharapan di dalammu. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu sudah memerdekakan kami pagi hari ini. Sehingga pulang dari ibadah kami ini, Tuhan, kami percaya kami tidak akan lepas dari hadirat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah apa yang kami dengar pagi hari ini, yaitu firman-Mu yang berbicara kepada kami, Tuhan meteraikan di dalam loh hati kami, supaya kami tidak melupakan firman-Mu, tapi kami melakukan yang firman-Mu, mempraktekkan firman-Mu di dalam hidup kami. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu adalah perkataan Allah yang hidup, perkataan yang berkuasa, yang akan mengubah hidup kami, memperbaharui kami, untuk kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah berbicara meneguhkan iman dan pengharapan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi kami. Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu, urapan-Mu yang semakin dahsyat Tuhan, untuk Tuhan pakai sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, dan sebelum kami pulang Tuhan, kami tidak lupa, kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan.
dengan keuangan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sebab segala sesuatu keuangan yang Tuhan percayakan itu datangnya daripadamu Tuhan. Karena itu kami mau dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Dengan berkat yang Tuhan percayakan untuk kami juga menjadi saluran berkat. Kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik itu untuk G1000 yaitu untuk membantu Tuhan pembangunan gereja-gereja yang ada di kota-kota kecil. Kami juga berdoa untuk perayaan Paskah Tuhan, menabur untuk perayaan Paskah. Kami percaya apa yang ditabur oleh anak-anak Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka taburan kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, kami bersyukur, kami mau menabur dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami percaya kami pulang tidak lagi sama seperti waktu kami datang. Kami akan diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu berkuasa memperbaharui hidup kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam berkat Tuhan. Pulanglah dengan hati yang taat. Pulanglah dengan hati yang bersyukur. Dan pulanglah dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan bersama dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita pulang di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Siapa yang percaya dikasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.